kita lihat ini. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah bagian atas, yaitu proses ketiga. Tadi sudah analisa, yaitu proses pertama, yang kedua adalah samping dan belakang, proses yang kedua, yang ketiga adalah proses bagian atas, yang ketiga. Nah, untuk bagian atas kita di sini ada 3 poin. Yang pertama, miring. Jadi bagian atas itu tergantung permintaan customer juga, yang namanya miring atau set part atau belah samping, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau miring atau miring agak ke belakang, itu juga bisa dikatakan miring. Untuk miring atau nyamping, kita pengerjaannya bagi menjadi 4 bagian. Maksudnya adalah 4 bagian itu bukan terus bagian atas ini dibagi menjadi 4 kotak-kotak 4 bagian, bukan, tapi di bagian tengah atau atas ini itu ada 4 tempat yang harus dikerjakan. Katakanlah seperti saya, misalnya miring ke kiri. Nah, 4 bagian itu mana? Mulai dari depan sini ke belakang itu 1 bagian, kemudian sampingnya ke belakang itu 2 bagian, bagian yang kedua, kemudian samping sampai belakang itu 3 bagian, kemudian tepi sendiri ini bagian yang keempat. Jadi proses pengerjaannya nanti kita ambil pakai sisir dan gunting, bagian depan ini menjadi patokan, kemudian terus ke belakang, kemudian sampingnya, depan sebagai patokan belakangnya sampai belakang terus, karena kita membahas masalah atas, belakang itu belakang atas, bukan belakang kepala. Kita pembahasannya masih di bagian atas. Jadi dari depan sampai belakang itu bagian pertama. Kemudian kita geser sedikit bagian sampingnya, patokannya yang tengah tadi menjadi patokan yang sebelah sini sampai belakang terus. Kemudian samping sini juga patokannya sebelah sebelumnya sampai belakang, sekalian ke belakang. Kemudian bagian sini itu juga sampai belakang. Itu untuk 4 bagian yang disebut 4 bagian. Proses pengerjaannya dari belakang. Nanti kita belajar ke saat video praktek. Kemudian setelah 4 bagian selesai, kita bergeser ke samping customer. Kita proses pengerjaan 3 bagian, yaitu tengah, samping, 3 bagian. Itu untuk koreksi. Ketika tadi mengerjakan itu gesernya ke belakang itu terlalu jauh, otomatis ketika koreksi bakal ada rambut yang masih panjang atau belum terpotong. Itu 3 bagian. Untuk 4 bagian kita mengerjakan dari belakang customer. Jadi misalnya depan itu adalah kaca, customer madep ke sana, menghadap ke sana, kemudian kita di belakangnya pengerjaan itu 4 bagian, dari depan ke belakang terus sampai 4 bagian. Kemudian ketika koreksi kita berpindah ke samping customer, kita modelnya seperti ini, customer madep ke sana, nah seperti ini. Jadi di situ ada persilangan pengerjaan. Otomatis ketika dari sini tadi kurang rapi, kita koreksi dari samping apakah rapi atau belum. Seperti itu kuncinya untuk ke bagian atas, mengerjakan gesernya sedikit-sedikit, kemudian potongan sebelumnya menjadi patokan potongan setelahnya. Oke, kita lanjut untuk yang berdiri atau ke belakang atau maju. Berdiri, jadi rambut dibuat berdiri ke belakang, atau rambut dibuat sisir ke belakang maju, atau rambut dibuat entah itu model berponi atau berdiri ke depan. Untuk berdiri ke belakang atau maju, pembagiannya menjadi 5 bagian. Yang pertama tengah, selalu tengah menjadi patokan. Tengah jadi patokan, tengah depan ke belakang. Kemudian untuk yang 4 bagian adalah samping kanan 2, samping kiri 2. Ini 5 bagian. Kemudian koreksi sama menjadi 3 bagian. Koreksi. Untuk polanya untuk 5 bagian adalah ketika kita buat berdiri, otomatis yang tengah itu lebih panjang daripada yang samping. Jadi tengah itu lebih panjang, kemudian sampingnya otomatis kita buat kemiringan, tergantung dia berdirinya mau lurus atau hanya langsam saja. Jadi kalau mau agak lurus ya kita miringnya lurus juga, kalau agak langsam miringnya tidak terlalu miring banget. Jadi kita sekedarnya yang penting yang tengah lebih panjang daripada yang samping. Kemudian kalau yang ke belakang kita tidak terlalu lurus, yang penting kanan kiri itu connect dengan potongan bagian samping. Jadi jatuhnya rambut ini
ketika kita belah jadi dua, dia nyambung dengan bagian tepi atau bagian samping. Kemudian untuk maju juga sama, namun untuk maju ini, ketika maju dibuat tintin atau yang depan lebih panjang, otomatis ketika ngoreksi itu yang belakang agak pendek. Gambarannya seperti itu. Nanti kita praktekkan dengan video-video pada saat video praktek. Kemudian selanjutnya adalah untuk bagian atas, untuk bros, tepak atau flat top itu menggunakan full clipper. Penggunaan bros, misalnya bros satu ukuran, itu bisa misalnya pakai ukuran 1 atau 2, semuanya rata sama, bebek semua sama. Untuk tepak bisa misalnya tepak sini lebih panjang, ini lebih pendek, di sini separuh sini dulu, separuh kepala ini ke belakang pakai satu ukuran, kemudian yang depan dengan teknik overcomb, depannya lebih atas, dalam artian lebih panjang bisa dipadukan dengan pakai gunting dan tangan. Kemudian untuk flat top sama, semua overcomb dari atas itu dibuat rata, atasnya kanan kiri, atas rata, kemudian tengah juga rata. Seperti itu untuk bagian atas. Untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari pada saat video di praktek. Dari situ kita lanjut ke proses selanjutnya.